Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak pada pelajaran PJOK hari ini. Itu bagian Bapak untuk menjelaskan tentang atletik, tentang olahraga atletik. Olahraga atletik ini semuanya ada beberapa nomor. Yang pertama adalah jalan, yang kedua lari, yang ketiga lempar, dan yang keempat lompat. Ini pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang jalan, yaitu jalan cepat. Pada gerakan jalan cepat kita akan melihat teknik-teknik dasarnya, bagaimana cara melakukan kaki, melangkahkan kakinya, bagaimana cara melakukan gerakan badannya, dan ini ada kemungkinan karena gerakannya cepat, ada kemungkinan hampir sama dengan lari jarak jauh, yaitu lari jogging. Tetapi tidak sama. Ingat, tidak boleh sama dengan jogging. Perbedaannya sedikit, cuma membahas sedikit aja. Perbedaannya, lari jarak lari maraton itu menggunakan jogging, itu lari. Sedangkan jalan adalah jalan. Bedanya, lari pada saat melangkahkan kaki itu ada saat melayang kedua-dua kakinya. Kakinya melayang dua-duanya, turun kanan, turun kiri, melayang lagi, turun kanan, melayang lagi. Jadi melayang, ada lepas kontak dengan tanah. Jadi ada lepas kontak. Itu yang disebut lari. Mau cepat, mau pelan, yang kalau kita melakukan gerakannya melayang, dua-duanya itu disebut lari. Dan kalau jalan tidak lepas kontak dari tanah. Kaki kiri dilangkahkan, kaki kanan masih nempel. Kaki kanan dilangkahkan, kaki kiri masih nempel di tanah. Nah, itu perbedaannya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak punya video. Ya, silakan kalian nonton videonya. Untuk supaya lebih mantap lagi, kalian silakan ditonton, silakan dipelajari apa yang kalian perlu, apa yang kalian penting sambil dicatat. Inilah videonya. Ya, selamat menyaksikan dan selamat mempelajarinya. Karena tidak begitu populer di tanah air, banyak orang yang tidak mengetahui tentang nomor jalan cepat dalam atletik. Nah, bagaimanakah teknik dan cara berlatih jalan cepat yang benar? Inilah segmen Today's Practice bersama atlet nasional jalan cepat, peraih 3 medali emas di SEA Games 2013, 2015, dan 2017, Hendro Yap. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek, seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya, itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan,
dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Oke, materi kita hari ini adalah tentang jalan cepat nih Pak Gal ini. Jalan cepat berarti lari dong. Bukan Kan kalau cepat. nih sekarang kita beda ini lari dengan jalan cepat, apa perbedaannya? Oke, kita akan bahas satu-satu nih Pak Gal ini ya. Apa perbedaan lari yang Yang pertama, kalau jalan cepat itu kedua kaki tumpuan itu salah satunya harus menempel di bumi. Oke, berarti salah satu kaki harus ada di Bumi, Tanah, jadi ya, ya. menginjak di tanah Ya. ya. Kalau lari, keadaan pada saat berlari ini kedua kaki ada fase namanya fase melayang. terbang dong. Nah, itu Berarti kayak manusia bisa Superman. terbang. Oke, jadi Pak Gal ini fase berlari ini ada di mana fase melayang. Walaupun sekian per detik itu kedua kaki ada tidak menginjak ke tanah atau lantai. Lebih jelasnya kita lihat video berikut. Apa itu jalan cepat? Jalan cepat itu definisinya adalah suatu rangkaian gerak yang tidak terputus. Salah satu kaki harus berpijak pada lantai atau bumi. Jadi gerakannya itu terus mendorong supaya tidak ada ayunan melayang seperti gerakan kaki ini Pak Gal ini. Oh, berarti salah satu kaki itu tetap harus nempel. Harus ya? nempel. Layang. Nah, Oke, berarti dalam jalan cepat itu seorang atlet itu harus memastikan salah satu kakinya menyentuh tanah. ya benar banget Pak Gali. Benar banget. Berarti harus salah satunya harus tetap menyentuh tanah ya. Ya. Oke, saya pengen lihat contohnya dong bagaimana. Oke, sebelum ke contohnya nih Pak Gali ada fase-fase yang harus kita ada perhatikan. Ya. Cara latihannya berarti. Ya, cara Oke. untuk kita bahas tentang 4 fase sebelum kita masuk ke Apa aja sih? lari. Fasenya? Lari lah gitu. Jalan cepat. Apa aja Ya. maksudnya? Fase yang pertama adalah langkah. Langkah yang pertama. Yang kedua adalah tarikan kaki ke belakang. Tarikan kaki belakang. Ya, yang ketiga adalah fase relaksasi. Relaksasi. Yang keempat itu fase dorongan. Dorongan. Nah, pokoknya ada dua indikator yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu langkah harus tumit belakang dulu, Oke, tumit berarti ya, Ya. bukan ujung. bukan ujung. Tumit terlebih dahulu Ya. dan tidak terputus gerakannya. Artinya nggak terputus itu tidak melayang. Yang layang, Ya. tidak diangkat. Indikator yang kedua, lututnya nggak boleh ditekuk. Nggak boleh nekuk. Ya, kalau di perlombaan itu pelanggaran dis. Dis. Ya. Oke, kita coba. Yang pertama Contohnya adalah gimana? fase langkah. Langkah. Kaki depan, kaki kanan dulu boleh? Kaki kanan dulu, Oke. depan. Oke. Nah, jarak yang pertama kaki ini tidak boleh terlalu jauh. Oh, berarti segini kira-kira ya. Tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu dekat. Jadi badannya seimbang kan nih Pak Gali? Seimbang. Oke, Ya. sip. Ini adalah fase yang pertama. Oke, Untuk pandangan ke fase- depan ya. Ya, pandangan lurus ke depan. Fase yang kedua adalah gerakan langkah kaki belakang tarik ke depan. Sip. Nah, tumit dulu yang Terlalu pertama. jauh ini ya. Ya, terlalu jauh Pak Gali, mundurkan lagi. Tumit terlebih dahulu yang menyentuh ke tanah. Ditepatin Pak Gali. Oke. Nah, pada saat posisi ini tarik badan seperti ini ada namanya fase relaksasi yang dimana kedua tangan ini udah siap Ya, seimbang. begini. Ya, Berarti lurus ya. lurus. Jajar. Nah, badannya ini tegak. Ya, keseimbangan balance ada di tengah-tengah. Ya, Oke. kita masuk ke fase keempat yang dimana itu ada dorongan. Dorongan. Ya, dorongan badannya agak Oke, dikedepanin. berarti kaki belakang. Kaki belakang tarik lagi. Oke. Langkah. Nah, Pak Gali dari 4 fase tersebut ya, pelan-pelan aja Pak Ya, Gali. siap. Fase yang pertama langkah kaki. Nah, ini adalah fase yang pertama. Ya, pandangan tetap ke depan. Depan. Fase yang kedua tarik Angkat, ya. kaki belakang ke depan, langkah.
Nah, ini adalah fase yang kedua, perkenaan tumit terlebih dahulu yang menyentuh ke bawah, ya. Pandangan tetap ke depan. Pada fase ketiga ini adalah fase yang dimana relaksasi, sama kedua tangannya sama lurus seperti ini. Nah, sebelum fase yang keempat ini adalah dorongan pagel ini. Badannya agak condong ke depan, siap masuk ke fase keempat. Yuk. Nah, jadi harus ada namanya condongan badannya, ya. Terus ini pagali, itu untuk langkah. Sekarang gerakan tangan. Jadi gerakan tangannya kita nggak usah lebay, nggak terlalu tinggi ke atas, ya, nggak terlalu ke belakang. Apa sih fungsinya gerakan tangan? Nah, fungsi dari gerakan tangan ini adalah untuk menyeimbangi, ya. Tangan ini untuk menyeimbangi dan supaya gerakan larinya selaras. Ya, jalannya itu cepat. Ya. Ayunannya seperti ini, Bang Gali. Sebatas apa? Dagu? Ya, sebatas dagu. Arahnya ke tengah seperti ini. Ya. Oke. Nanti pada saat berjalan cepat, pinggul itu nggak usah dilebay-lebayin kayak gitu. Mengikuti ritme lah. Nah, nanti itu akan mengikuti. Jadi nggak usah di gel kayak gitu. Oke. Siap. Kita coba, oke? Oke, Pak Dian, ada pertanyaan nih. Ya. Dalam perlombaan jalan cepat, apa aja sih yang perlu diperhatikan atau aturan-aturan main dalam perlombaan jalan cepat? Oh ya. Oke, dalam perlombaan ya, Pak Gali ya? Oke, iya perlombaan. Perlombaan itu yang pertama, jadi yang sikap yang pertama itu teknik startnya Pak Gali. Pakai start Start berdiri. berdiri, bukan Ya. start jongkok ya. Bukan start jongkok, start berdiri. Yang kedua adalah teknik melangkah. Oke, Ya, teknik melangkah. berjalannya atau ininya ya. Terus yang ketiga adalah teknik finish. Finish. Oh, finish juga ada tekniknya. Finish juga ada tekniknya juga. Nah, kita bahas satu-satu nih. Oke, ini contohnya ya Pak Gali ya, dalam perlombaan jalan cepat ini anggaplah garis start ya. Yang pertama itu kan menggunakan start berdiri. Start berdiri kadang relax dulu ya. Nanti kalau ada aba-aba bersedia ya, langkahkan kakinya Pak Gali. Masih di belakang garis start. Ya, tangannya masih relax. Nanti aba-aba kedua ya atau mendengar suara pistol ya, lakukan gerakan jalan cepat. Jangan lupa tangannya diayun. Iya. Ya. Ya. Seperti itu. Sekarang kita masuk di fase berjalan. Ini perlu kita tegasin nih Pak Gali. Ya. Langkah pada saat berjalan itu supaya tidak ada terjadinya pelanggaran atau diskualifikasi. Oke. Tidak ada ayunan melayang seperti gerakan kaki nih Pak Gali nih. Oh, berarti salah satu kaki itu tetap harus nempel Harus ya? Nggak boleh nempel. layang Nah, dulunya. ketiga adalah finish. Finish. Pada saat finish yang perlu kita ketahui ya, kita berjalan cepat. Nah, kalau kepala duluan nih dari finish disebut sudah selesai apa belum? Selesai. Nah, banyak kan orang tahu itu sudah selesai, tetapi dalam teknik berjalan itu kepala itu sudah masuk garis finish belum dihitung. Oh, belum itu. Jadi Nah, badan badan. ya diikuti badan. Setelah finish tetap harus menggunakan kecepatan yang tertinggi. Oh iya. Jadi kalau kepalanya duluan masuk finish itu belum selesai atau belum juara. Itu dia. Jadi dari start, melangkah, finish itu yang harus kita ketahui adalah tentang peraturannya, harus benar-benar paham. Oke, sekarang kita coba untuk berjalan teknik berjalan yang cepat yang baik kayak gimana? Oke. Kita praktekkan. Siap. Oke, biar seru ya. Udah melaksanakan namanya teknik jalan cepat. Oke. Ya, jadi Pak Gali, kita tahu nih orang Indonesia itu perlu olahraga. Oke. Kenapa perlu olahraga? Ya karena olahraga yang gampang, nggak menggunakan modal atau alat
Nah, cuman teknik berjalan. Oke. Jadi yang mau sehat, bugar, jalan cepat itu adalah tips yang terbaik. Oke. Siap. Demikian yang disebut lari jalan itu yang disebut jalan cepat. Jadi gerakannya jalan, bukan lari kan tadi. Ya. Semuanya udah ngerti. Karena ada cuma beberapa hal yang perlu kalian bahas, kalian mengerti ya. Tadi ada beberapa macam antara kaki kiri, kaki kanan, antara gerak badan, antara kaki, lutut, itu harus bagaimana kalau lari, kalau jalan gitu kan, ada perbedaannya. Oke, Bapak rasa udah cukup sekian. Ya, tugas akan dilaksanakan nanti minggu depan, insya Allah. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Ya, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat untuk kalian semua dan kalian juga dapat memahaminya dan mengerti apa yang telah kalian tonton atau kalian lihat hari ini. Oke, sebelum kita berpisah, kembali kita berdoa supaya apa yang kita harapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Silakan berdoa, dipersilakan. Selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.